Kembali lagi mau Rulia menyapa pemirsa Sultra TV di rumah semuanya ya yang mungkin sedang sibuk menyiapkan menu berbuka puasa, dan tentunya di studio kami sudah hadir seorang muslimah yang Masya Allah Sri Kandi Sulawesi Tenggara, Ibu Wakil Bupati Wakatobi sudah bersama-sama kita sore hari ini. Kak, tadi luar biasa ya historisnya Kak Ilmi kemudian memutuskan menjadi seorang pejabat publik yang diawali dengan pesan daripada ayah Anda, almarhum ayah Anda, kakak ya, yang ingin mungkin anaknya menjadi penerus ya perjuangan orang tua, karena kita tahu bahwa ayah Anda almarhum adalah seorang pemimpin daerah juga ya. Ya di Muna dulu. Ya di Muna dulu. Jadi ayah Anda almarhum beliau ini adalah seorang bupati di Muna ya. Dan alhamdulillah ternyata memang takdir yang indah, beliau mendidik putra-putrinya untuk menjadi salah satu penerus beliau, dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada Kak Ilmi yang tentunya tidak disangka-sangka ya, karena awal profesinya sebagai seorang ASN, kemudian di tengah pernah menjadi pelaku usaha kuliner. Iya, pelaku usaha kuliner, tetapi di tengah perjalanan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menjadi bertarung di dunia politik dan terpilih ya menjadi Wakil Bupati Wakatobi ini untuk periode yang kedua. Masya Allah. Kak, tadi sempat disinggung bahwa sempat menjadi seorang pengusaha kuliner gitu ya. Bahkan saya itu dulu itu Kak sempat waktu awal kenal kemudian teman-teman tuh ngobrol, Mbak Mawar, Ibu Wakil Bupati Wakatobi itu dulu apa namanya usaha kuliner di MTQ, laris manis segala macam, dan beliau itu dikenal sebagai sosok yang rendah hati, anak seorang bupati, tetapi Masya Allah sangat rendah hati, welcome dengan semua, tidak memilih pertemanan, dan santai aja gitu melakukan bisnis-bisnis yang mungkin orang gengsi sebagai seorang anak bupati. Bagaimana Kak menyikapi hal itu? Ya, alhamdulillah, basically kembali lagi ke almarhum. Di rumah itu kita diajarkan untuk menjadi diri kita sendiri. Menjadi diri kita sendiri. Tidak menjadi bayang-bayang orang lain. Betul, betul. Untuk menjadi diri sendiri ini kan kita perlu menggali potensi diri kita. Mungkin berawal dari itu semua tumbuh semangat kan, semangat juang ya, berjuang untuk bagaimana usaha dagangan kita ini bisa disuka orang. Ya. Jadi buatlah sesuatu yang kita suka dan disukai orang lain. Betul. Jangan buat sesuatu yang kita suka tapi buat orang lain dikurangin. Betul. Kan biasa, ini mama kan biasa, tapi ini bukan mama yang nonton lagi nonton, yang tidak lagi nonton. Beberapa teman waktu itu menanyakan, kamu ada untung nggak ini dengan seperti ini bahan-bahannya apa segala macam? Kenapa? Ya untung lah, masa nggak untung? Saya bilang gitu. Mana ada orang mau dagang nggak untung, pasti mau untung. Nah, nggak usah untung banyak, tapi orang suka, berkah gitu berkah. Ya. Jadi kalau kita suka, orang lain juga pasti suka. Betul. Dan mau seperti apa yang kita rasain. Ya kalau kita suka, kita rasa enak, ya kasihlah ke orang juga rasa itu gitu. Nggak usah dikurangin, kurangin gulanya, garamnya dan sebagainya. Tetap seperti itu, insya Allah berkah dan banyak yang cari nanti kan. Tapi kalau untuk dijual dikurangin, nah sekali makan gak mau lagi beli percuma juga. Tapi kalau sekali dia cicipi terus dia mau lagi, dia cari lagi, kan di situ untungnya kan. Iya betul. Tapi waktu itu Kak ada nggak sih gengsi kemudian, masa sih saya misalnya anak bupati atau anak mantan bupati kemudian harus usaha kuliner yang mungkin masih dalam UKM, lingkup UKM gitu ya Kak? Nggak ada gengsi? Waktu itu UKM belum ini ya, belum marak-maraknya sekarang. Gengsi itu seperti yang saya bilang tadi, di rumah nggak diajar seperti itu. Tidak ada memang. Dulu malah kalau mau kemana-mana, almarhum itu nggak boleh kita pakai mobil beliau. Oh begitu? Iya, saya kalau ke Raha minta jemput kan, tolong jemput. Nggak ada mobil, padahal pas saya tiba di rumah, di Rujab itu banyak mobil lagi parkir. Jadi saya naik becak kan. Naik becak kan? Masya Allah. Terus satu waktu beliau ngajak kita keluar kota. Ke desa-desa di Raha ya, ada panen raya, saya ingat sekali ada panen raya. Terus saya dengan riang gembira, lari-lari menghampiri beliau dan naik ke mobil DT1. Masya Allah. Begitu buka pintu, baru kaki sebelah naik,
pantat duduk sebelah. Terus almarhum tanya, kamu mau ngapain di sini? Masya Allah. Saya bilang mau sama papa. Terus kata almarhum, kamu bukan bupati, sana keluar. Setegas itu? Iya. Kamu bukan bupati, ini mobil bupati, nggak boleh di sini kamu. Padahal anaknya loh. Iya. Masya Allah. Gue rasanya dunia runtuh. Iya. Digituin. Kaget dong ya. Iya, astagfirullah. Ih, sombong banget bapak gue gitu kan. Sambil nangis saya banting pintu, saya bilang. Sempat belum bisa menerima perlakuan terima. daripada ayah Anda ya. Ternyata kesininya saya menyadari ternyata itu sebuah motivasi. Yang mungkin secara tidak sadar saya dibentuk oleh hal-hal seperti itu. Iya. Bahwa untuk menjadi sesuatu, saya ingat betul Bapak pesan itu, hidup itu butuh perjuangan. Betul. Ya, berjuanglah untuk sesuatu yang kau ingin capai. Gitu. Jadi semangat itulah yang banyak mendominasi kehidupan saya. Jadi kalau dibilang gengsi nggak ada, karena memang basicnya tidak diajarkan untuk seperti itu. Bahkan beliau selalu bilang, ingat ya, kamu dan yang lain itu sama. Di mata Allah kita semua sama. Berdiri sama rendah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi itu yang kemudian nggak ada yang namanya gengsi. Nggak ada gengsi. Insya Allah biasa anak-anak ini dunia kok Bun, biasa aja. Iya. Gitu. Kalau orang sini bilang dunia ji. Iya, dunia gini kan. Dunia ji ini. Dan luar biasa sekali pemirsa Sutra TV di rumah ya. Terkadang memang ada beberapa yang mungkin realitanya ya ketika sudah diberikan amanah menjadi seorang pejabat atau mungkin anak daripada pejabat atau istri dari pejabat, kemudian beliau ini langsung berubah gitu ya, baik itu sikapnya maupun karakternya gitu yang agak ajaib untuk kita rasakan. Tapi ternyata beliau ini orang tua lah, sosok ayahanda lah yang membentuk mental seorang wakil bupati Wakatobi untuk menjadi karakter yang rendah hati, down to earth, dan tidak ada satu kata kamus gengsi di dalam hidupnya gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana menjadi sosok yang sederhana. Kemudian alhamdulillah walaupun mungkin di awal sempat agak-agak kaget ya dengan pola yang diberikan oleh ayahanda, tetapi saat ini paham bahwa perlakuan ayah Anda yang seperti itulah, yang tegas seperti itulah yang membentuk Kak Ilmi menjadi sosok yang tangguh seperti sekarang. Dan itu saya ajarkan ke anak-anak saya. Betul, saya melihat sekali dalam keseharian kita Kak. Iya, jadi anak-anak itu, malah saya nggak pengen anak saya kayak saya, karena dulu saya menganggap saya nggak mau anak saya kayak saya kan. Sampai sekarang suka berantem sama ibu. Sampai ibu saya bilang, jangan terlalu gitu sama anak-anak. Terlalu tegas gitu maksudnya, Masya Allah. Dia bilang, anak-anak itu mesti makan apa yang ada di meja. Saya mengajar mereka untuk mensyukuri apa yang Allah kasih ke kita ya. Bukan, tidak harus makan ini dan itu. Ini bukan restoran, saya bilang, nanti di restoran baru kau cari macam-macam. Kalau di rumah makan apa yang ada. Gitu. Jadi, apapun mereka makan nikmat rasanya kan. Betul. Karena kita tidak membentuk image di kepala mereka bahwa sesuatu yang nikmat itu karena memilih makanan, tidak, tapi sesuatu yang nikmat itu apa yang Allah berikan kepada kita hari itu, kita syukuri. Kita syukuri, betul. Dan berarti Kak Ilmi melakukan proses pendidikan atau proses mendidik anak dengan pola yang sama seperti ayah Anda almarhum lakukan ya kan? Pendidikan karakter, ya itulah. Jadi Bapak almarhum itu membentuk karakter secara tidak langsung kepada kita anak-anaknya. Kebetulan yang sangat merekam banyak hal itu saya, karena memang saya selalu dekat dengan almarhum bapak saya. Bahkan dulu kalau beliau ke Jakarta, kebetulan saya kuliah di sana. Kalau almarhum sudah ke Jakarta itu saya bolos kuliah, gak kemana-mana, cuman mau bersama almarhum. Nah itu yang sekarang tidak ada di anak-anak ya, mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Jadi tadi malam saya ngobrol sama anak saya bilang, kamu nih bunda sudah datang di sini, kamu kemana-mana kan, sibuk di kampus. Betul. Dulu bunda, ya saya bukan bunda katanya. Oh, ada jawaban seperti itu. Ada jawaban ya? Gitu. Aduh ya Allah, saya bilang, kalau saya bilang, kenapa saya begitu almarhum pergi,
saya tidak terlalu pasti sedih ya, tapi ada hal yang saya ada satu kepuasan tersendiri. Betul. Kenapa? Karena saya merawat almarhum, Masya Allah. terus meninggal di pangkuan saya, Ya, alhamdulillah. Kami yang menuntun beliau sampai menghembuskan nafas terakhir. Kemudian selama hidupnya, ketika beliau mengunjungi saya atau lagi bertugas di Jakarta, itu saya full mendampingi beliau, mengantar ke kementerian, iya, mengantar ke presiden dan sebagainya, rapat dengan menteri saya antar. Jadi mungkin juga itu yang karakter yang terbentuk, melihat oh begini cara beliau bertemu dengan kolega-koleganya. Ya, itu yang banyak sekali kita dapatkan ya dari sosok almarhum. Dan saya bilang, kenapa dulu, kata anak saya, kenapa Bunda lakukan itu? Saya bilang karena sekolah itu kita bisa, sekalipun tua kita bisa sekolah. Betul. Saya sampai hari ini masih kuliah, Mbak Mawar. Tapi waktu dengan almarhum itu tidak akan tergantikan. Dengan orang-orang tidak bisa diulang. Tidak bisa, ya. Jadi manfaatkan waktumu ya, tapi terserah anak-anak, saya bilang. Saya kadang-kadang, ayo mau temani Bunda, ayo, gitu. Ya, saya bilang, aduh beda juga ya. Beda zaman, beda generasi. Zaman old dan zaman now. Jadi ya begitulah. Tapi kita harus menikmati. Iya. Saya banyak menciptakan quality time dengan anak-anak. Iya. Kadang kita ketemu di bandara. Masya Allah, di bandara ya? Kadang ketemu di mall, habis ketemu saya balik lagi ke bandara. Anak kemana lagi gitu ya? Iya, karena kita memang LDR semua. Iya. Dengan suami, anak-anak. Jadi memanfaatkan waktu yang berkualitas, dan mereka itu penting. Bukan lamanya, bukan berapa harinya. Bukan kuantitasnya ya? Kualitasnya. Yang bisa mereka kenang sampai seperti yang dilakukan bapak saya dulu dan saya lakukan. Jadi itulah yang saya berharap, nilai-nilai ini yang saya berikan ke anak-anak saya juga nanti bisa menjadi cerita hidup mereka. Seperti saya hari ini yang banyak melihat hal-hal yang dulu almarhum tanamkan ke diri saya dan saudara-saudara saya yang lain. Masya Allah, luar biasa ya. Terpukau, terkesima, dan ada keharuan ketika saya mendengarkan bagaimana pengalaman beliau bersama dengan almarhum ayahandanya, yang ternyata makna-makna kehidupan lah ya, yang kemudian membentuk sekali lagi karakter Kak Ilmi menjadi sosok yang seperti sekarang. Dan memang betul adanya kita sebagai orang tua tentunya yang berbeda generasi zaman dulu dengan zaman sekarang, lebih penting bagaimana kita menghabiskan waktu yang berkualitas ya dengan keluarga kita. Tidak hanya kuantitas ya, untuk apa kita kemudian 1 jam bersama-sama, kemudian hanya dengan handphonenya masing-masing ya kan. Nah sekarang memang sudah bergeser, kita bagaimana memanfaatkan waktu yang kita punya, tapi waktu yang lagi-lagi berkualitas. Nah kemudian Kak, saya menghadapi fenomena bahwa tidak semua perempuan itu mampu kemudian tangguh dan dikuatkan ketika sudah terjun ke dunia politik, karena ini banyak yang realitanya ini adalah dunia yang biasanya dihadapi oleh para pria gitu ya. Kalau memang hormon pria ini kan memang lebih strong dibanding wanita. Tidak semua wanita mampu loh menghadapi perjuangan politik yang dalam tanda kutip kejam. Ya. Teman bisa menjadi musuh, ya kan? Musuh seketika bisa menjadi teman. Nah, apa sih tipsnya Kak Ilmi, kemudian motivasinya sehingga bisa menjadi sosok perempuan tangguh di dunia pria gitu? Iya, sebenarnya sederhana. Satu yang mesti kita mulai, atau startnya mulai dari niat dulu. Niat ya. Niat dulu, kemudian siap. Ketika sudah niat mesti siap. Dan untuk menjadi seorang politisi, kadang-kadang teman-teman bilang butuh modal. Nah, butuh cuan ya. Cuan, ya tidak bisa dipungkiri itu Kak. Ya, tapi cuan bukan segalanya. Cuan bukan segalanya. Yang butuh sebenarnya adalah bagaimana kita berinvestasi sosial. Investasi sosial itu harus lebih diutamakan. Ya, diutamakan ya. Kalau mau ini investasi lain itu kan pedagang namanya. Tapi kalau menjadi pejabat publik, menjadi politisi, maka yang menjadi
titik ininya adalah investasi sosial. Investasi sosial. Investasi sosial itu kita bisa lakukan atau bisa ceritakan nggak di sini. Panjang dia prosesnya, karena ya itu awalnya aja dari niat dulu. Karena ketika niat itu sudah hadir, dia akan mengalir dengan sendiri. Ya. Luar biasa. Nah, berarti ini sangat luar biasa ya, bahwa ketika kita sudah memutuskan apapun keputusan yang kita ambil dalam hidup, maka kita harus meluruskan dulu niat kita ya. Niat kemudian yaitu harus siap di sini ada kuat, mesti kuat, karena kadang-kadang yang terjadi tidak sesuai ekspektasi kita. Jadi kadang-kadang orang nyerahnya di situ, bahkan bukan hanya nyerah, sempat kalah biasanya. Bukan sempat, harus kalah dengan kenapa? Karena tidak sesuai ekspektasi kita. Ya. Artinya apa ya? Jadi memang perlu belajar terus mematangkan diri bahwa di dunia politik itu semua yang terjadi atau apapun yang terjadi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan dan apa yang kita harapkan. Nah, kalau kita sudah siap tadi dari niat, terus kita sudah siap, insya Allah kita bisa lewati semuanya. Kenapa? Karena dalam politik itu sekali lagi tidak ada lawan yang abadi dan tidak ada teman yang abadi. 2 periode saya memulai langkah saya di dunia politik. Di periode pertama saya bersama Pak Haji Arhawi mendampingi beliau dan menjadi bupati. Kemudian pada saat Dan Haji Arhawi, Pak Haliana, Bupati yang sana itu lawan saya. Masya Allah ya. Di periode kedua saya temani Pak Haliana sampai beliau menjadi bupati dan melawan incumbent Pak Arhawi. Masya Allah. Jadi ini yang kalau orang biasa bilang ya tidak ada teman yang abadi, tidak ada lawan yang abadi. Tapi hanya sebuah omongan. Tapi saya membuktikan itu. Merasakan sendiri. Merasakan sendiri. Bagaimana kita teman menjadi lawan dan lawan menjadi teman. Iya. Disitulah ininya. Kalau teman-teman berpolitik ya, di teman-teman mungkin ada juga yang merasakan hal yang sama, tapi ya itulah spesialnya buat saya. Iya, seni berpolitiknya ada. Seni berpolitiknya saya dapat di 2 periode ini. Kebetulan di Wakatobi itu head to head. Jadi yaitu menemani 2 pria menjadi bupati. Luar biasa. Satu sosok perempuan yang menemani 2 pria dan 2 periode, Masya Allah, membuktikan ketangguhan seorang wakil bupati Wakatobi. Dan insya Allah ke depan mungkin ya Allah takdirkan untuk menjadi sosok nomor 1 di Wakatobi. Amin Allahumma. Ya, bagaimana takdir merancang bagaimana semua takdir itu. merancang Kita tidak bisa ya. Jadi saya tambahkan sedikit Mbak Mawar bahwa ketika sudah siap, satu kata kunci yang tidak boleh dilupakan oleh seorang politisi. Jangan merasa besar walaupun orang melihat kita besar. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena yang maha besar itu hanya Allah. Jangan pernah merasa besar. Kenapa? Ketika kita punya rasa seperti itu, yakin aja itu udah menjadi tanda-tanda alam. Iya. Biasa aja, jalani semua. Karena amanah itu adalah tanggung jawab kita, yang nanti kita harus bertanggungjawabkan di sana. Kenapa? Mungkin di dunia orang hanya ketawa-ketawa ya, sepertinya enak-enak. Padahal kalau mau menjiwai sebenarnya nggak ada enaknya. Berat. Ya, gimana kita harus memikul semua jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Wakatobi. Kemudian itu nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Selama kau menjadi pemimpin di Wakatobi, apa yang kau lakukan dengan tanggung jawab yang saya berikan dan amanah dari seluruh masyarakat. Masya Allah. Ibarat duduk di sebilah pedang, kata suami saya. Ingat ya, menjadi pemimpin itu ibarat duduk di sebilah pedang. Gimana kamu duduk di sebilah pedang? Geser dikit luka. Betul, kan? betul. Pedang tajam loh, bukan pedang tumpul. Ya, pasti kita nggak goyang-goyang kan begini. Ya betapa beratnya amanah itu seperti itu. Luar biasa sekali pemirsa Sutra TV di rumah, banyak sekali quote-quote yang sangat tajam dan syarat makna yang tadi disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati, bahwasanya amanah menjadi seorang pemimpin itu adalah sangat berat. Tidak semua orang dimampukan. Karena apa? Karena tidak hanya enaknya saja, tetapi bagaimana kita mampu mempertanggungjawabkan ya amanah kita menjadi seorang pemimpin kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, setelah melalui jeda berikut kita akan
hadir kembali di hadapan pemirsa Sultra TV semuanya, tetap di Serba Serbi Ramadan Talk Story lebih bersama Sultra TV.